warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi ahli sabaki wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kiram dan muhtaram yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, jamaah subuh Limus Nunggal yang alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kesempatan di Mushola Ihyaudin yang diketuai oleh guru kita, saudara kita, Bapak Abdurrahman SIP. Mudah-mudahan beliau dan keluarga Allah selalu berikan sehat walafiat dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan para sepuh, ini sepuh, para alim ulama, tokoh masyarakat yang tidak lagi sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takjub dan hormat kami. Yang mudah-mudahan kita di subuh yang mulia ini berkumpul senantiasa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam jannatul na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan, bahwa kita berzikir bersama di tempat yang mulia ini dalam mencapai ridhonya Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh niat dan langkah kita dari rumah menuju mushola ini, tempat ini, Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal yang saleh, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kalimat yang pantas untuk kita ucapkan selain kalimat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat yang sangat luas kepada kita semua. Wabil khusus kepada Al-Fakir yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah pertemukan saya dengan sahabat saya, Bapak Nabi Durana. Alhamdulillah. Pak, ini 30 tahun baru ketemu hari ini, Pak. Alhamdulillah. Beliau lulusan pondok pesantren Al-Amin, kakak kelasnya saya. Paling rajin sholat subuhnya, alhamdulillah. Dulu ya Bang Puju, saya pernah bilang suatu saat ente jadi calon bupati. Amin. Kemarin nyalon anggota dewan, saya lihatin foto Puju banget di daerah mana tuh. Saya pulang ngaji, saya lihatin perasaan kenal nih orang, kenapa ya? Ingat. Ya Allah, bener adik kelas, Pak. Gara-gara ente kagak ntar, dia kagak nyamperin saya, nggak bakalan jadi. Bener nggak jadi bupati. Kalau besok insya Allah jadi bupati. Dulu saya pernah ngomong tahun 94,
Masya Allah, tabarakallah. Masih ingat? Joy, suatu saat nanti ente akan jadi tokoh masyarakat yang digugu dan ditiru. Tolong hati-hati seluruh niat dan langkahnya. Langsung tujukan, cantelkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini ente selalu Allah Subhanahu wa ta'ala yang dituju, maka insya Allah yakin dan pasti Allah akan ijabah niat dan langkah tulus ente. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya ya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, senang saya bisa jumpa dengan Sohib Karim. Saya teringat akan sebuah nasihat di dalam Al-Quranul Karim. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuat sebuah perumpamaan kalimat yang baik, yaitu kalimatun thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik pula. Asluha sabitun wa far'uha fis sama', akarnya kuat menghujam ke bawah dan cabangnya menjulang ke langit. Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama', dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa orang yang bisa mengamalkan kalimat la ilaha illallah, dia kuat, akarnya menghujam ke bawah. Saat Allah menempa kehidupannya dengan berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah, dia akan kuat, dia tidak akan tergoyahkan. Siapa mereka? Ternyata Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya, mereka adalah orang-orang yang mengamalkan 12 kewajiban. Karena di setiap kalimat la ilaha illallah terdapat 12 huruf. Dan setiap 12 huruf dalam kalimat la ilaha illallah terbagi ke dalam 2 bagian. Bagian yang pertama 6 kewajiban bangsa lahiriah, seperti mana contohnya, seperti sholat, seperti membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua seperti sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan, yang kelima pergi haji ke Baitullah, dan yang terakhir yang keenam adalah sabar. Pak, dengar Pak. Yang pertama mengucapkan kalimat syahadat saat kita sholat di awal. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman, atau adaan imaman lillahi ta'ala khusyuk. Wah, ada yang dipikirin Pak kecuali Allah. Allah, takbiratul ihram masuk ke dalam hati. Teringat akan sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, baginda Rasul mah kalau sholat khusyuk, jangankan memikirkan duniawiyah ya Allah, beliau khusyuk hanya takarrub kepada Engkau. Ketika kita sholat, ingat baginda Rasul, maka ya Allah isi malu saya sholat, baru sholat seperti ini mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang namanya iman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika takbiratul ihram diucapkan, masuk ke dalam hati yang sangat dalam, berbarengan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Mulai setan yang goda kita saat imam membacakan kalimat
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanur Rahim. Makmum mikirin apa? Yang ada di pikiran. Masya Allah. Kunci yang tadi lupa Pak saat sholat jadi ingat. Betul? Betul Pak? Belum makan saat sholat ingat belum makan. Ada janji sama temen, ada si A, si B belum bayar utang. Yang dulu lupa, itu ingat di dalam sholat tuh aneh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Masya Allah tabarakallah, saat duduk tasyahud ia mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka saat itu pula sholat yang tadi diawali dengan khusyuk, tengah-tengahnya tidak khusyuk, bolong-bolong, ingat selain pada Allah, ingat pekerjaan. Maka saat mengucapkan syahadat ia khusyuk lagi kembali kepada Allah, maka diampuni segala sholat yang lupa ia tadi. Alhamdulillah. Makanya saat kita mengucapkan kalimat syahadat yang macam-macam juga. Kalau orang Sunda bilang jangan ngelawak. Saat dia mengucapkan kalimat syahadat, tunjuk tangannya diangkat, kemudian lihat sambil fokus kepada Allah Zat yang Maha Tunggal. Maka saat kita membacakan kalimat la ilaha illallah, lam yang pertama harus dipanjangkan, jangan dibaca pendek. La ilaha illallah salah, dipanjangkan la ilaha illallah. Sidah jangan sampai ditinggal, karena merupakan rukun daripada membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua adalah sholat. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Rasul, dakhala jannah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah, rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia masuk ke dalam surga. Sahabat tanya, ya Rasul, siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia jadi penghuni surga? Maka Rasulullah menjawab, dia adalah orang yang tidak pernah tinggalkan sholat. Subhanallah. Pak, ada kapan ada pengertian, ada ajaran. Udah baca aja la ilaha illallah yang banyak, nggak usah sholat, insya Allah mati masuk surga. Bener nggak kayak gitu Pak? Bener apa salah Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca la ilaha illallah, baca sholawat ribuan kali, tapi kalau kagak sholat ditolak oleh Allah kalimat la ilaha illallah. Karena ciri dari orang yang mengatakan benar-benar hak kalimat la ilaha illallah, dia adalah orang yang mengucapkan syahadat, dia orang yang mengucapkan, dia orang yang selalu mengerjakan sholat, dia adalah orang yang mengerjakan zakat, puasa, pergi haji. Maka kalau kita kagak punya duit, bikin tabungan celengan, niat saya untuk pergi haji. Alhamdulillah. Niat Pak, utang-utang nggak punya duit melulu, pakai niat-niat untuk pergi haji, bikin celengan. Awas, jangan dipakai ini celengan buat pergi haji. Kapan berangkat kalau gitu? Boskan celeng ini saya 1000. Yang penting niat Pak. Niatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amal perbuatannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini makan kagak. Orang yang sudah diberikan rezeki berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala, dia punya kemampuan untuk berangkat ke tanah suci Makkatul Munawwarah wal Madinah, Makkatul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah, tapi dia agak mau berangkat. Dan yang terakhir, yang kelima, kewajiban yang pertama, 6 kewajiban adalah sabar. Di dalam syahadat ada sabar atau tidak Pak?
harus ada sabar dalam mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saat sholat ini harus masuk ke dalam hati, ucapan diucapkan, pikiran hanya fokus kepada Allah Zat yang Maha Tunggal. Di dalam sholat harus ada sabar. Mana sabar dalam sholat? Tumanina. Masya Allah, tabarakallah, saya percaya sama orang-orang Ibu Tunggal kalau sholat sabar. Tumaninahnya ada, alhamdulillah, kayak orang gede. Tempat sholatnya Allah Akbar kayak cacing cebok, kapun cebok begitu Pak, cepat banget sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Kedengarannya cuma amin. Salatnya ditolak. Kenapa? Man tasahhat azzaat fa iza azzaat lakana fa'iluha kharijan an ihdatul. Sewaktu-waktu ibadah bisa sah. Kapan sahnya itu ibadah? Apabila telah tercukupi syarat dan rukunnya. Maka ibadah yang tidak tercukupi syarat dan rukunnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dikit nggak apa-apa, yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi. Ada tumaninahnya, syukuran kalimat subhanallah. Berapa detik Pak? Tumaninah itu berapa detik Pak? Lebih kurang 2 detik. Subhanallah. Langsung deh. Kelar baca suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wanita dulu sebentar, sabar. Nungguin makmum, dia bisa baca bismillah 2 detik, baru dilanjut oleh imam. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anul Hakim. Makmum bilang, banget dari imam, masa rakaat pertama surat Yasin. Karena si imam bukan bercanda Pak. Alhamdulillah, Yasin wal Qur'anul Hakim. Allahu Akbar. Sabar di dalam sholat ada sabar. Maka 6 kewajiban yang pertama bangsa lahiriah harus dikerjakan oleh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang kedua 6 kewajiban bangsa batinnya. Yang pertama adalah qanaah. Orang yang membaca kalimat la ilaha illallah adalah orang yang mengamalkan qanaah. Apa itu qanaah? Merasa diri cukup. Diberi waktu 24 jam sehari semalam cukup. Buat istirahat 8 jam, buat ibadah 8 jam, buat bekerja 8 jam. Kira-kira Pak, kita ibadah 8 jam apa kagak nih? Pak, 8 jam apa kagak nih? Pada asalnya suka tadarus kagak? Alhamdulillah. Pada maghrib suka tadarusnya kagak Pak? Kagak. Kalau sholat maghrib, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahumma lantas jalan. Betul. Wiridannya ditinggalin, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu mah di pondok gede di Musnunggal. Alhamdulillah. Alhamdulillah sama. Ya Rabbana ya Karim. Kapan enak kalau pada sholat itu selalu zikir? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina Rabbana bisalam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram ilahana ya Rabbana anta maulana subhanallah. Enak renungkan oleh pikiran kita
masukkan ke dalam hati kita, lisan kita fasihkan dalam kalimat la ilaha illallah atau dalam kalimat subhanallah. Alhamdulillah. Walau guru saya Pak, Masya Allah, tabarakallah, guru saya itu kalau pada sholat sudah mengamalkan amalan yang lain. Siapa namanya? Kiai Haji Raden Uci Turutusi bin Kiai Haji Raden Dimyati bin Raden Datasyen bin Arabi bin Jinta bin Maskur bin Masbugel. Beliau selalu mengamalkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Apa Pak? Alhamdulillah. Dari mulai sholawat Allahumma ibarat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Alhamdulillah. Siapa orang yang mengamalkan amalan ini, insya Allah dia akan dihilangkan dari kemiskinannya, dia akan diangkatkan dari kebingungannya, dan dia diberikan warisan berupa hati yang tenang, pikiran yang tenang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pulang kerja capek luar biasa, pulang ngajar capek luar biasa, pergi ke rumah, nyampe di rumah yang ada lauknya cuma tahu dan tempe. Konaan Pak, jangan pakai ngambek, jangan pakai ngegerutu. Ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah nanya sama Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai istriku ya Humairah, ada apa masakan yang kau masak? Enggak ada ya Rasul. Hari ini saya kagak masak ya Rasulullah. Maka Rasul buka lemari makanannya, dilihat ada cuka. Maka Rasul mengatakan cuka makanan terbaik untuk kita. Subhanallah. Yang ada cuma cuka. Memang gak ada orang kita ya Pak, Masya Allah. Dilihat gerobak makanan, kagak ada makanan apa-apa. Yang ada cuma goreng apa nih Pak? Goreng tempe doang, marah, ngamuk, kemarin uang belanja, kemarin dikasih 200.000, 300.000, kok agak dimasakin apa-apa, ngambek luar biasa. Hati ngejelimet, pikiran kusut, ujung-ujungnya nggak tenang. Coba kalau seandainya kona'ah, insya Allah apa yang ada dimakan, kalau kagak ada diusahakan, selagi dia bisa ikhlas berusaha karena Allah, mencari makanan yang dia mau, maka insya Allah itu lebih baik. Alhamdulillah. Karena qanaah salah satu sifat daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, istiqomah, yang susah nih Pak. Kalau kita benar komitmen mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan pernah kita tinggalkan istiqamah. Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah,
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan kami, tsumastaqamu, kewajiban yang pertama adalah dia harus istiqamah. Apa artinya istiqamah? Artinya hari ini subuh, besok subuh, lusa subuh lagi, jangan pernah kita tinggalkan. Dalam keadaan apapun jangan pernah kita tinggalkan. Kalau bisa sebelum subuh sudah ada di masjid, bangunin orang-orang, ingetin bahwa waktu subuh akan segera datang. Baca tarhimnya, karena tarhim itu merupakan salah satu doa yang diamalkan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam mengamalkan doa yang ada di dalam tahrim. Jadi makan kagak kita subuh jangan mulu, asal kecapean, isya kecapean juga, maghrib tanggung, film lagi cakep. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Harus istiqomah. Maka kalau istiqomah terus continue komitmen dia dengan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, dari masa tuanya menghampiri dirinya, kemudian sakaratul maut menghampiri dirinya. Qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Saat dia sakaratul maut, Allah akan mengutus para malaikatnya. Mau ngapain malaikat Allah Subhanahu wa taala utus? Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ngasih kabar gembira. Wahai hamba Allah, ente orang yang istiqomah, enggak pernah tinggalkan sholat berjamaahnya, enggak pernah tinggalkan baca Al-Qur'annya. Engkau selalu cinta kepada sesamamu, selalu berbagi, selalu memberikan perhatian, selalu memberikan doa kepada siapapun. Maka aku Allah putus untuk mengasih kabar gembira untuk kamu bahwa surga yang akan diberikan Allah untuk kamu. Kira-kira yang tadinya sakit luar biasa, malaikat datang ngasih kabar gembira tempat kita surga, kira-kira kita bahagia kagak Pak? Bahagia. Maka kalau ada orang meninggal dunia masih senyum, ciri kalau dia penghuni surga tuh Pak. Maka bacakan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu penghuni surga, calon penghuni surga kayak gitu. Dikasih gambaran sama malaikat. Surga nih kayak begini nih, nikmatnya luar biasa. Bahkan sebaliknya, kalau seandainya dia tidak menjadi orang yang istiqomah dalam iman dan syariat Islam, maka akan diberikan gambaran oleh malaikat. Apa gambarannya? Neraka yang penuh dengan azab dan siksa dari Allah yang sangat pedih. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Maka calon penghuni neraka diberikan gambaran bagi orang-orang yang tajam, lihat wajahnya seramnya luar biasa, penuh ketakutannya luar biasa. Itulah ciri gambaran calon penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cukup kita doakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'krim nuzulahu wa wasib madhulahu wa'silhu bil ma'isati wal barad wa naqihi kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas waqtil hudaran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi ilhamhu birahmatika ya arhamar rahimin. Kira-kira enakan surga apa neraka Pak? Pak, kira-kira enakan surga apa neraka Pak? Enakan surga Pak, alhamdulillah. Kita ngaji alhamdulillah tuh. Belum apa-apa udah dapat nasi uduk. Entar Pak, entar. Sekarang DP-nya dulu nih. DP-nya dulu air putih. Alhamdulillah. Entar kopi Pak, kopi. Alhamdulillah. Udah disiapin lagi sama Pak Ketum tuh. Ya Pak Ketum ya. Kopinya kapal api lagi wangi waktu Pak. Alhamdulillah. Tuh surga. Kelar ngaji makan nasi uduk enak banget.
sambil yang merokok. Ada yang merokok sini Pak? Banyak. Ustaznya juga merokok. Alhamdulillah. Disokap, kepus, soalnya bener ya. Enak Pak. Alhamdulillah. Coba kalau neraka, ya Allah, mau ke diskotik bayar kagak? Mau minum minuman keras bayar kagak? Bayar beli. Mau berzina bayar kagak? Bayar. Naudzubillah summa naudzubillah min. Dari kita mau ke surga enggak ada yang bayar Pak. Masuk ke masjid, alhamdulillah gratis. Mau dapetin doa dari ustadz, dari kiai, dari ajengan, gratis. Tinggal masuk salaman. Doain saya biar saya jadi orang yang tawadhu, biar saya jadi orang yang istiqomah Pak Kiai, biar saya jadi orang yang selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah Pak Kiai. Kira-kira Pak Kiainya malah enggak sama kita Pak. Sini bayar dulu. Gua doain baru. Kan kagak Pak, betul. Alhamdulillah. Surga penuh dengan kenikmatan dari Allah. Maka orang-orang yang hanya diberikan hidayah oleh Allah adalah orang yang insya Allah dia akan bisa mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, istiqomah itu adalah ciri dari orang atau golongan yang akan diluaskan rezekinya oleh Allah. Bapak mau tahu, kalau ada orang yang mau diberikan rezeki yang sangat luas, maka orang itu diberikan keistiqomahan hati oleh Allah. Mana dalilnya Ustaz? Jangan ngomong kagak pakai dalil. Ada Pak di dalam Al-Quran surat Jin ayat 16. Catat ayat 16. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran Karim. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau istaqamu ala tariqati la afqainahum ma'an ghadaqa. Sekiranya mereka istiqamah di dalam syariat agama yang aku turunkan oleh kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la afqainahum ma'an ghadaqa, maka akan aku beri dia rezeki seperti halnya air yang mengalir yang tidak akan pernah ada putus-putusnya. Alhamdulillah. Makanya kalau hidup rupak mulu Pak, berarti ada salah tuh. Tiap hari ceritanya kalau punya duit mulu. Nah, berarti ada salah tuh Pak. Ada satu keistiqomahan yang dia putus. Ada perbuatan dari orang tuanya, perbuatan baik dari orang tuanya, perbuatan baik dari gurunya, dari kakeknya, dari buyutnya. Itu yang diputus oleh orang tersebut. Setelah dipikir-pikir oleh Al-Fakir, Masya Allah, tabarakallah. Dulu yang namanya kakek Al-Fakir nggak pernah putus sholat duha. Nenek Al-Fakir nggak pernah putus sholat duha. Kemudian lagi dilihat lagi ke atasnya lagi nggak pernah tinggalkan sholat tahajud. Tapi ketika saya meninggalkan itu semua, maka Allah akan memutus rezekinya Al-Fakir. Maka ini rahasia. Pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dengan kalimat Thariqah. Apa artinya Thariqah? Jalan yang pernah dilalui oleh bapak nenek moyang kita yang semua menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka buru-buru Pak, kalau bisnis kita sepi, rezeki kita seret, duit kita kagak ada mulu Pak, Masya Allah, tabarakallah. Buru-buru ingat amalan baik dari orang-orang tua kita yang pernah kita tinggalkan. Maka jangan pernah ada niatan untuk meninggalkannya lagi, malah sebaliknya kembali untuk melaksanakannya lagi dengan istiqamah, yakin dan pasti kita akan diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira mau kagak ini? Mau kagak? Makanya pas dipepet amalan-amalan orang tua kita, ada amalan orang tua kita dari kakek kita. Ternyata amalannya baca surah Yasin pada asar 40 kali. Siap kagak Pak kira-kira Pak? Siap kagak Pak? Alhamdulillah. Kata Ustaz jangan dua aja Ustaz, miskin banget 40 kali. Betul. Surah Waqiah pada asar 40 kali, surah Yasin
Ba'da asar 40 kali. Masya Allah, tabarakallah. Tapi itulah dasar yang mereka kerjakan adalah kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Apa yang ketiga? Kewajiban yang ketiga dari kewajiban batinnya dari kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga adalah kalimat tafakur, kewajiban tafakur. Tafakur ini Masya Allah, tabarakallah, jangan pernah kita tinggalkan untuk tafakur. Hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin lusa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hakikat tafakur tentang nikmat yang Allah kasih kepada kita semua? Maka ketika kita tafakurkan benar, ya, saya diberikan sehat sama Allah, ternyata saya suruh ibadah sama Allah. Saya diberikan sakit oleh Allah, nyata Allah akan merontokkan dosa-dosa saya. Semua tafakur mengarah kepada hal yang husnuzon terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya seperti Nabi Ayub alaihissalam. Ada seorang pembantu pergi kepada Nabi Ayub alaihissalam. Assalamualaikum wahai Nabiullah Ayub. Waalaikumsalam. Wahai Ayub, aku adalah pengurus kebunmu. Ya, ada apa? Kebun kau ya Ayub kebakaran semuanya. Apa jawab Nabi Ayub? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang disebut oleh Nabi Ayub alaihissalam. Kaget pengurus dari kebun Nabi Ayub alaihissalam, ya Nabiullah, kenapa engkau menyebutkan kalimat itu? Maka Nabi Ayub menjawab, mana tahu rezeki harta yang aku miliki bisa mendapatkan aku jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kira-kira kalau kita bisnis gagal Pak, atau motor hilang, kira-kira ngambek, aku bersyukur Pak. Ustaz, gimana tuh? Motor kita hilang, Ustaz, motornya hilang. Cakir banget tuh orang lain. Itu betul. Betul enggak? Ketek banget pin gondok alias apaan Bang? Mangkok. Masya Allah, tabarakallah. Jarang ada orang limus tunggal yang ketika sesuatu yang dia miliki, sesuatu yang dia cintai hilang, dia lantas mengucapkan kalimat alhamdulillah. Jarang. Betul. Insya Allah setelah bilang alhamdulillah, mana tahu rezeki ini bisa menyebabkan saya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya bersyukur atas kehilangan ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan semua akan kembali kepada Allah. Semua berpulang kepada Allah, kembali kepada Allah. Allah akan ganti rezeki kita. Baru ucapan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jangan kencang-kencang Pak. Motor hilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Emang motor Bapak meninggal. Betul. Kalau diucapinnya begitu enggak, setiap hal musibah apapun bentuknya, kalimat innalillahi, ucapan yang pernah terucap oleh Nabi, maka hari itu diucapkan oleh Nabi menjadi sunnah untuk selamanya kita ucapkan. Alhamdulillah. Cukup ya Pak sampai di sini ya Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban dari kewajiban kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang ketiga adalah kalimat apa Pak? Tafakur. Yang keempat, yang kelima, yang keenam PR. Mudah-mudahan Bang Pijul mengundang Ustaz lagi. Alhamdulillah. Lalu saya bayar utang. Alhamdulillah. Kita doakan Pak, mudah-mudahan calon bupati beneran dari calon bupati. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat. Amin. Ta'ala juga ustaz-ustaz kita diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk tetap terus bisa membimbing kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah subuh keliling di Tunggal yang ada yang sering hadir, yang istiqomah, semuanya diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang manfaat, anak-anak keturunan yang soleh.
الصالحين والصالحات على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسلم الظالمين للظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسلم الظالمين للظالمين وأخرجنا من بين السالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.